Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami boleh dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya firman yang kami dengarkan, kami dapat mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta bantuan saudara untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa komen sehingga saya tahu kalau saudara singgah di YouTube saya dan saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan setiap pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, bosan. Ayat intinya saya ambil dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bosan? Itu adalah salah satu keluhan yang banyak muncul saat semua warga diminta tinggal di rumah untuk menghindari virus COVID-19. Memang wajar, apalagi bagi mereka yang biasanya aktif di luar rumah. Ada yang selalu banyak agenda, kegiatan, atau bertemu dengan orang. Tiba-tiba harus diam di rumah dan sehari-hari hanya bertemu dengan keluarga saja. Keluhan bosan tentu tidak hanya dirasakan saat pandemi saja. Kapan saja orang bisa merasa bosan. Bahkan ada orang yang bisa dikategorikan mudah bosan. Menurut beberapa penelitian, anak yang mudah bosan juga berarti dua hal. Bisa karena anak kurang fokus, tapi bisa juga karena anak itu cerdas. Perbedaannya ada pada bagaimana anak itu melakukan eksplorasi. Sama-sama diberi mainan baru. Anak yang kurang fokus akan segera meninggalkan mainan itu, padahal baru saja sebentar dipegang. Sementara anak yang cerdas akan mengekspor mainan baru itu, dan setelah merasa sudah mendapat cukup informasi, baru ia bosan dan ingin mencari kegiatan atau mainan yang lain. Nah, saudaraku, lalu bagaimana dengan kebosanan orang dewasa? Kabar baiknya, ketika orang dewasa mulai bosan, maka seharusnya ia lebih bisa mengatasinya. Iya, orang dewasa bukan anak-anak, karena kita lebih punya pilihan untuk mengatasi rasa bosan tersebut. Ketika kita bosan dengan pekerjaan kita punya pilihan untuk menggantinya, atau lebih baik lagi, mengubah cara kita melakukannya. Ketika kita bosan dengan rutinitas kita sehari-hari, kita juga punya pilihan untuk mengatasinya. Kita bisa mengubah cara pandang kita, menantang diri kita. Kita bisa ambil tanggung jawab lebih untuk meningkatkan diri kita, dan lain-lain. Rasa bosan kita sering terjadi karena kita melakukan sesuatu secara pasif. Meski kita tampak sibuk, tetapi selama itu dilakukan hanya sebagai rutinitas, tanpa motivasi yang lebih baik, kita pun akan bosan. Sebelum menyalahkan situasi dan mengeluh hidup ini, resep Mazmur Musa ini dalam 40 tahun perjalanannya di padang gurun yang tidak hanya berat, tapi juga membosankan. Musa memilih untuk merenungkan hari-hari yang telah Tuhan jadikan. Maka di tengah rutinitas yang mungkin menjemukan, berusahalah memahami kehendak Tuhan atas kita. Lakukan hal yang positif. Pakai waktu untuk hal yang bermanfaat, sehingga kita bisa lebih bijak dalam menjalani hari-hari kita dengan sukacita.
Kita bisa bosan karena kita tidak termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita mengetahui apa faktor yang membuat kita bosan dan apa yang harus kita lakukan dalam mengatasi kebosanan yang kita alami. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang tahu apa yang membuat mereka merasa bosan dan bagaimana cara kita mengatasi kebosanan itu. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami jika kami bosan, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami pikirkan, sehingga rasa bosan itu segera pergi dari kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dalam melakukannya. Bimbingan dan hikmat dari Tuhan boleh menjadi bagian kami. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa channel Dormarina Tanggang untuk selalu dukungannya, like, komen, dan subscribe. Semoga Tuhanlah yang membalas kebaikan Bapak Ibu. Kasih, sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan jawab doa.